Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan tertinggi Front Persaudaraan Islam FPI di Madura, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Jufri. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati keluarga besar deklarator Front Pembela Islam di Madura, Almarhum wal Maghfurlah Kiai Haji Munif Sayuti, keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhid. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Munif beserta keluarganya, almarhum keluarganya dan pondok pesantrennya Allah berkahi insyaallah. Allah makmurkan insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain Ba'bud dari Lawang Malang, yang juga tadi menyampaikan kalimatnya secara singkat padat luar biasa, Al-Habib Ali Ridha bin Husain As-Segaf atau yang dikenal dengan Babe Aldo. Kalau ada orang ad-da'i ilallah biqaulih, ad-da'i ilallah bifi'lih. Kalau Babe Aldo ad-da'i ilallah bi YouTube. Mudah-mudahan nanti YouTube beliau jadi saksi yang membela beliau di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Juga para kiai ada di sini, Kiai Haji Abdul Hannan Puncak Darussalam, Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, Habib Faisal Fad'at, Kiai Haji Ali Salim Beringin, Kiai Haji Umar Hamdan, Kiai Haji Bakir Hasan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Saifuddin Surur Pondok Pesantren Darul Iman, Al Habib Abdullah As-Segaf. Juga datang bersama saya Ustadz Maman Suryadi, juga bersama saya dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, juga selaku ponakan daripada Imam Besar, dan Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI. Semuanya para habaib, para alim ulama, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, lora, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Islam Pamekasan Madura. Angkat tangannya, takbir takbir takbir. Kita minta sama Allah
Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Tadi nasihat demi nasihat telah kita dengar. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sama-sama mengajak kita semua untuk membaca Fatihah. Untuk salah satu deklarator pendiri Front Pembela Islam Madura, yaitu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Munif Suyuti, yang dari awal begitu luar biasa mendukung perjuangan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di Madura. Kita doakan untuk beliau, ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kalau saya sholawat, saya menyebut nama Nabi yang sholawat sedikit ini saudara. Setahu saya Madura pecinta sholawat, betul? Madura pecinta Rasulullah, betul? Kalau disebutkan nama Nabi jangan sampai lisan kita nggak bergerak saudara. Sebab sholawat itu gampang, akan tetapi pahalanya besar. Karenanya kata Buya Said Muhammad, yahtaju ila taufiq. Cuma orang-orang yang Allah pilih, yang ketika disebut nama Nabi lisannya bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai lisan anda diam ketika disebut nama Nabi. Jangan sampai anda termasuk orang yang Allah haramkan dari rahmat Allah karena diam ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudara, alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, hakikat daripada perayaan Maulid Nabi adalah al-farah bi Rasulillah. Gembira saudara, bahagia, sukacita menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kadang-kadang apa yang kita baca kita nggak ngerti. Kita sama-sama baca tadi ketika mahalul qiyam, asyraqal kaunu bitihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi, salam alaika Rasulullah, salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika wa lana bushra bisa'adin mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi,
Ya Rasulullah. Semuanya salawat untuk Rasulullah. Ya Habib, ya Rasulullah. Itu artinya luar biasa, saudara. Sayang aja banyak di antara kita yang nggak paham. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Terbit alam semesta ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa alam semesta ini terbit dengan kegembiraan? Sebabnya satu, saudara, biwujudil Mustafa Ahmad, dengan kelahiran hamba pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Wali ahlil kauni unsun, semua penduduk semesta gembira. Wa sururun qad tajaddad, dan kegembiraan terus diperbaharui, saudara. Kegembiraan ini terus direfresh, diupgrade, disambung. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, saudara, kita gembira dengan Rasulullah. Bulan Maulid ini masuk, kita gembira terhadap Rasulullah. Senang, sukacita luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Bandura, masuk bulan Maulid gembira atau tidak? Orang kompak jawabnya gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Makna farah bin Nabi, kita gembira terhadap Nabi. Kata Al-Habib Ali, asa alaina yadum, mudah-mudahan kegembiraan ini bersambung dari dunia sampai ke akhirat, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya luar biasa, saudara, kegembiraan ini luar biasa. Karena ini ibadah Allah, nggak semua kegembiraan baik, ibadah Allah. Kegembiraan yang kita rasakan pada malam hari ini adalah kegembiraan yang begitu luar biasa, saudara. Kegembiraan yang dampak positifnya dari dunia sampai akhirat, ibadah Allah. Sebab nggak semua kegembiraan baik, saudara. Al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? Orang kompak. Terbagi menjadi berapa? 3. Sebelum saya lanjutkan, saya jabarkan. Ini udah jam 10 lewat. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Yakin? Yakin. Betul? Betul. Tapi yang jawab semangat cuma setengah doang. Lanjut. Tapi udah malam. Lanjut. Ibu-ibu udah banyak yang ngantuk. Lanjut. Anak kecil besok banyak yang sekolah. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Madura semangatnya. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, Pamekasan semangatnya memang luar biasa, nggak ada duanya, saudara. Selama Pamekasan masih semangat seperti ini, insya Allah Indonesia aman, saudara. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murkanya Allah, saudara. Gembira, senang, bahagia. Tapi kegembiraan tersebut akan berujung kepada murkanya Allah subhanahu. Kegembiraan yang seperti apa, Habib, yang berujung kepada murka Allah? Al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu. Saya kasih contoh, perhatikan baik-baik orang Madura. Andai ada orang mabok, jawab yang jujur. Ketika mabok gembira atau tidak? Lu tahu dari mana lah? Pengalaman lu ya?
Gembira, saudara. Saya pengalaman, bukan pengalaman mabok. Saya pengalaman di penjara di blok narkoba. Satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami waktu di penjara ditaruhnya di tempat penjara narkoba, saudara. Jadi kami tahu anak-anak yang di penjara gara-gara narkoba, ada sebagian beberapa yang dari Madura juga. Tapi Masya Allah, ketika kami di penjara, yang khidmah adalah para napi-napi dari Madura, saudara. Takbir! Sampai yang di penjara masih cinta ulama yang Madura. Luar biasa orang Madura, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara. Mereka cerita, Habib, saya dulu waktu di luar ngedar narkobanya di tengah santri. Saya ngedar narkobanya di tengah siswa. Saya ngedar narkobanya di tengah mahasiswa. Saya ngedar narkobanya di tengah buruh. Saya ngedar narkobanya di komunitas ini. Kenapa mereka ngedar narkoba? Saya tanya, kenapa mereka beli narkoba? Jawabannya satu, Habib. Pengen happy. Pengen happy. Kalau ada orang nyimeng, tahu nyimeng? Takut mau jawab, tahu takut. Ada orang nyimeng, begitu ditanya, kenapa nyimeng? Pengen ngefly. Soalnya kalau ngefly happy, artinya nyari kegembiraan, saudara. Saya kasih contoh lagi, dia nyari kegembiraan, gembira ketika maksiat. Saya kasih contoh lagi orang pacaran. Jawab yang jujur. Orang pacaran gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya dunia milik kita berdua. Yang lain ngontrak. Betul? Betul? Kalau kata ibu saya ini Al-Attas, tapi orang Betawi asli. Karena nenek saya Batawiyah, orang Betawi asli. Kalau kata ibu saya, orang Betawi bilang, kata ibu saya, kalau orang udah pacaran, lupa segalanya. Saking lupanya, gembiranya, saudara, sampai-sampai tai kucing rasa coklat, saudara. Kenapa demikian? Gembira. Orang-orang yang mohon maaf, kadang-kadang bikin susah orang, ngezalimin orang, baik pejabatkah, atau boskah, atau ulama sekalipun, yang dengan sengaja dia bikin zalim terhadap orang, saudara. Dia gembira. Ada orang-orang yang punya penyakit, saudara. Kalau ngelihat orang susah, senang. Ngezalimin orang, senang. Bikin nangis orang, senang. Gembira, saudara. Gembira dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, saudara. Tapi kegembiraan yang seperti ini, farahus sa'ah wa huznul abad. Kegembiraan sesaat, saudara, yang akan berubah menjadi kesedihan yang abadi di hadapan Allah. Hari ini boleh dia gembira dengan maksiat, yang mabok dengan maboknya, yang pacaran main perempuan dengan perempuannya, yang narkoba dengan narkobanya, yang judi gembira dengan judinya, yang maksiat gembira dengan maksiatnya. Tapi saudara, kegembiraan ini akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah, saudara. Tawa yang hari ini dia tertawa karena maksiat, besok akan berubah menjadi tangisan, saudara. Senyuman yang hari ini dirasakan karena kemaksiatan, besok akan berubah menjadi air mata, saudara. Karenanya ibadah Allah, jangan sekali-sekali kita sebagai umat Islam harus cerdas, betul? Betul? Jangan sekali-kali menjual kegembiraan yang abadi untuk kegembiraan yang semu, yang sesaat, saudara. Jangan sekali-kali kita korbankan akhirat kita untuk kegembiraan sementara, saudara. Wa kam min farahis sa'ah, berapa banyak orang yang gara-gara gembira sesaat akhirnya nyesal selamanya di dunia dan akhirat, ibadah Allah. Na'udzubillah min. Makanya yang pertama jenis kegembiraan adalah gembira terhadap maksiat, gembira terhadap apa-apa yang dimurkai oleh Allah, sehingga gembira yang berujung kepada murka Allah Subhanahu. Kira-kira orang Pamekasan sampai sini jelas atau tidak? Orang Kompak paham atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kalau gitu kegembiraan ada berapa?
Yang pertama, kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang boleh, saudara. Allah nggak perintahkan, tapi Allah nggak larang. Nggak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Wahada aslu hukmil farah. Ini hukum asal kegembiraan, saudara. Aslu hukmil farah mubah. Hukum asal kegembiraan boleh. Yang namanya manusia nggak pengen susah terus-terusan, betul? Ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Rawihu qulubakum sa'a fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senangkan hati sekali-kali, bikin senang, tertawa sekali-kali, tidak apa-apa. Fa innal quluba idza ukrihat amiyat, karena hati kalau dipaksa tegang terus-terusan, buta hati kita, saudara. Dan nggak bagus buat kesehatan. Orang kalau tegang terus-terusan, darah jadi tinggi, kolesterol naik, asam urat naik, nanti ujung-ujungnya penyakit jantung, stroke. Na'udzubillah min. Senangkan rawihu qulubakum sah. Senangkan hati sekali-kali, saudara. Yang penting tidak ada unsur haramnya. Yang penting pada batas wajarnya. Saudara, hukum asli kegembiraan adalah mubah. Boleh. Sebab ada tabiatul bashar. Ini adalah tabiat manusia, saudara. Sama seperti makan, minum. Ini kebutuhan sehari-hari manusia. Hukumnya mubah. Tidak dilarang, tapi tidak diperintahkan, saudara. Bukan ibadah, hanya adat, kebiasaan sehari-hari yang tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngasih oleh-oleh buat masyarakat Madura, buat jadi bekal seumur hidup, saudara. Al-mubahat, hal-hal yang hukumnya mubah, nggak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa. Seperti kegiatan kita sehari-hari, makan, minum, tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Ini bisa berubah menjadi ibadah, saudara. Bagaimana caranya bisa berubah menjadi ibadah? Nggak butuh biaya besar, nggak butuh banyak duit, nggak butuh tenaga, nggak butuh pikiran banyak. Kuncinya cuma satu, innamal a'malu binniyat. Kuncinya niat, saudara. The power of niat, kekuatan yang namanya niat, taklibul adat ilal ibadat, bisa merubah, saudara, kegiatan kita sehari-hari yang harusnya nggak dapat pahala menjadi pundi-pundi pahala ibadah. Kata Sahibus Subat Ibn Ruslan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Makan, saya mau tanya, makan hukumnya apa? Mubah. Hukumnya boleh makan. Nggak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Walakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Tapi kalau makannya diniatkan yang baik, cuma niat, nggak butuh biaya, cuma butuh sedikit gertakan hati, saudara. Kalau niatnya baik, ya Allah, saya makan dengan niat supaya bisa menyambung kehidupan, sehingga bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Saya makan dengan niat supaya diberi kekuatan untuk sholat, untuk beribadah, ya Allah. Saudara, makan yang merupakan rutinitas biasa berubah menjadi kotoran makanan tersebut, saudara, maka makan bisa menjadi pahala bagi Allah Subhanahu. Tidur, berapa jam kita sehari tidur? Apa bahasa Maduranya tidur? Tedung. Berapa jam sehari tedung? Taruh 8 jam. 8 jam berarti sepertiga hari. Kalau umur kita 60 tahun, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Taruh umur kita 60 tahun, saudara, berarti kalau kita tidur sehari 8 jam, umur kita 60 tahun, berarti sama 60 tahun tidur berapa jam? Berapa tahun? 20 tahun, saudara. 20 tahun tidur. Sebenarnya Anda semua ini punya bakat jadi Ashabul Kahfi, saudara. 20 tahun tidur. Bayangkan 20 tahun
berlalu begitu saja tanpa pahala, tanpa nilai ibadah apapun, saudara. Tapi kalau sebelum tidur diniatkan dengan niat yang baik, cuma niat, gertakkan hati, ya Allah, saya niat dengan tidur supaya bisa bangun subuh, ya Allah. Ya Allah, bagi kaum perempuan saya niat kalau tidur besok pagi bisa melayani suami lagi, bisa menjaga anak istri, bisa menjaga anak dan suami. Ya Allah, yang suami tidur dengan niat besok setelah sholat subuh bisa lanjut cari nafkah. Yang masih muda santri, ya Allah, saya niat tidur supaya besok bisa lanjutkan belajar. Tidur, saudara, tidur yang tidak berasa apa-apa 20 tahun bisa berubah menjadi pundi-pundi pahala. Dengan apa? Dengan nih. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya pulang dari tempat ini, saudara, jadikan ini pelajari. Bapak Ibu dalam segala aktivitas sehari-hari niatkan dengan niat yang baik, saudara. Maka nanti di akhirat Anda akan kaget punya amal-amal ibadah yang Anda nggak merasa di dunia mengamalkan ibadah tersebut, tapi menjadi tumpukan pahala yang luar biasa, saudara. Karenanya kana salafun salihun yu'allimuna auladahum niyat kama yu'allimunahumul fatihah. Dulu salafun saleh mereka ajarkan anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak mereka Fatihah, saudara. Artinya apa? Kalau diajarkan Fatihah, hafalannya begitu kuat, mau dibulak-balikkan bagaimanapun, yang namanya Fatihah tetap hafal. Dulu salafun saleh mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana diajarkan Fatihah. Alhamdulillah. Karenanya saudara, al-farah, kegembiraan, hukum aslinya mubah, boleh. Tapi kalau kegembiraan tersebut, saudara, diniatkan dengan niat-niat yang baik. Ya Allah, saya gembira duduk dengan teman, senang, supaya hati saya nyaman, sehingga setelah itu ibadah enak. Saudara, kegembiraan tersebut menjadi pahala dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Yang kedua, hukum asal kegembiraan apa? Orang kompak, hukum gembira yang kedua apa? Mubah. Tadi yang pertama kegembiraan yang menuju kepada murka Allah. Yang kedua kegembiraan yang Yang ketiga, ini yang mau saya bahas, Pak Bu. Ini yang ada kaitannya dengan maulid. Al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat, Bapak Ibu sekalian. Gembira, senang, tapi dapat pahala. Kalau sholat dapat pahala wajar, subuh-subuh bangun wudu ada masyakkah dapat pahala wajar, puasa nahan lapar dapat pahala wajar, sedekah ngeluarin uang berat bagi hawa nafsu dapat pahala wajar, jihad resikonya nyawa dapat pahala wajar, amar ma'ruf nahi munkar resikonya di penjara bahkan bisa nyawa dapat pahala wajar. Tapi ini ada kegembiraan, saudara, gembira, senang, bahagia, dapat pahala. Bagaimana gembira yang dapat pahala? Ini yang kita lakukan saat ini, saudara, dan ini yang dirasakan oleh masyarakat Madura selama bulan Maulid, bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kegembiraan ini bukan sekedar kegembiraan biasa, tapi kegembiraan ini adalah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Habib, apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Saudara, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan kita tadi diperintahkan untuk gembira dengan rahmat Allah. Kata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad. Saudara, artinya apa? Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Sebab Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Nabi sendiri yang mengatakan pada dirinya, innama ana rahmatun muhda, aku ini rahmat, kata Nabi. Artinya apa? Kalau Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmat, berarti saudara, hakikatnya Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Rasulullah, saudara. Sedangkan perayaan Maulid adalah kegembiraan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, saudara. Artinya apa? Berarti kita rayakan Maulid atas perintah Allah Subhanahu. Coba jawab yang kompak, Reng Madura jawab yang kompak. Berarti kita rayakan Maulid yang perintahkan siapa? Orang keras yang merayakan Maulid yang perintahkan siapa? Kita siarkan Maulid yang perintahkan siapa? Kita agungkan Maulid yang perintahkan siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Karenanya saudara, saya ingatkan, jangan Anda pikir kegembiraan ini sia-sia, saudara. Apalagi khususnya kepada para panitia, kepada semua yang ikut andil, dan kepada semua yang hadir merayakan Maulid Nabi, saudara. Jangan Anda pikir kegembiraan kita merayakan Maulid Nabi adalah sia-sia, saudara. Wallahi, kegembiraan ini insya Allah akan berbuah kegembiraan di akhirat kelak, saudara. Abu Lahab, pamannya Nabi, yang memusuhi Nabi luar biasa, saudara. Abu Lahab, pemimpinnya kufar Quraisy, begitu mati, saudara, ada yang lihat dalam mimpi, tapi mimpi bukan sekadar mimpi, mimpi yang dibuat dalam Sahih Al-Bukhari. Dilihat di mimpi, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka, aku diazab, aku masuk neraka. Wajar, Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab, udah dapat stempel, pasti masuk neraka, saudara. Kata Abu Lahab. Kata Abu Lahab, setelah mati aku masuk neraka, tapi setiap hari Senin Allah ringankan adabku. Kok bisa? Ini Abu Lahab, pemimpin kufar Quraisy, setiap hari Senin Allah ringankan adabnya. Saudara, ternyata ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab pernah bergembira, saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman, tapi kegembiraannya karena motif kekerabatan. Kalau kita malam hari ini gembira atas kelahiran Rasulullah karena motif iman kepada Rasulullah, betul? Abu Lahab bukan, kegembiraannya karena motif manusiawi, kekerabatan. Dia gembira atas lahirnya ponakannya, saudara. Sampai-sampai budak yang ngasih kabar namanya Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dapat kabar ponakan yang namanya Muhammad terakhir, saudara. Tapi saudara, setelah Rasulullah diutus, Abu Lahab jadi Raisul Munafiqin. Tapi meski demikian, saudara, meskipun Abu Lahab jadi Raisul Kuffar, bukan munafikin, Raisul Kuffar, pemimpinnya orang kafir, Allah nggak lupakan, saudara, kegembiraan sesaat yang pernah dirasakan oleh Abu Lahab. Allah nggak lupakan, saudara, karena dia gembira terhadap Nabi Muhammad. Walaupun hanya sesaat, walaupun ketika Rasulullah baik, Allah tidak lupakan kegembiraan tersebut. Dibalas di yaumil qiyamah, saudara. Kalau Abu Lahab saja Allah tidak lupakan kegembiraannya, bagaimana dengan orang Madura, saudara, yang dari kecil sudah beriman, dari kecil jadi umat Nabi, dari kecil sholat, begitu besar gembira terhadap Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak akan gembirakan malam ini kita gembira di tempat ini, besok kita gembira di surga sama Rasulullah, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Karenanya saudara, saya mohon, kalau ada kegembiraan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita masuk neraka, saudara? Saya mohon dari hati saya yang terdalam, jangan pernah mulai hari ini kita gembira lagi dengan sesuatu yang membuat Allah murka, saudara. Kalau ada kegembiraan, kenikmatan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus cari kegembiraan yang buat kita masuk neraka, saudara? Kalau kita bisa gembira dengan sholawat, kenapa harus gembira dengan diskotik? Kalau kita bisa gembira dengan berinfak untuk acara Maulid Nabi, kenapa harus bergembira dengan judi?
Kalau kita bisa bergembira mendengarkan daripada ceramah para ulama di tempat ini, kenapa harus bergembira dengan sabung ayam, dengan ngadu ayam? Betul? Betul. Kalau kita bisa bergembira dengan mendengarkan Rasulullah, dengan memuji Rasulullah, kenapa kita harus bergembira dengan mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim? Kalau kita bisa gembira, saudara, di tempat ini, memandang para ulama, kiai, pewaris Nabi, memandang para habaib anak cucu Nabi, kenapa kita harus gembira dengan menjadi pendukung kezaliman, saudara? Takbir! Karenanya saudara, jaga kegembiraan ini, agar kita gembira malam hari ini, lanjut dengan kegembiraan di akhirat bersama Rasulullah, saudara. Jaga kegembiraan pada malam hari ini. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Allah ridha, saudara. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Rasulullah gembira, saudara. Jangan pernah kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita sengsara dunia akhirat. Apa artinya gembira kalau besok akan menangis selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, siap patuh kepada Allah? Orang kompak siap gembira dengan sesuatu yang membuat Allah ridha, siap gembira dengan salawat, siap gembira dengan ketaatan, siap gembira dengan majelis-majelis ta'lim, siap gembira dengan Rasulullah, siap jauhi kegembiraan yang buat sengsara, siap jauhi maksiat, siap bersihkan Madura dari kemaksiatan. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya bikin berapa nih? 10:30 lewat. Kira-kira masih semangat atau tidak? Masih semangat? Ini kalau di Jakarta, Pak, jam 10:30 bencong baru dandan. Kalau orang Pamekasan 10:30 masih semangat. Lanjut ngajinya. Yakin? Betul? Sampai subuh? Ente sampai subuh, anda tidur. Lu pikir gue robot ceramah sampai subuh? Masya Allah. Tapi semangat semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Alhamdulillah, kali ini tentang informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Insya saudara, alhamdulillah. Saat ini kami di Jakarta berbagai ormas, baik ormas Islam atau ormas nasionalis. Di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan berbagai ormas lainnya. Kami tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kami sudah 3 kali sejak beberapa bulan ini, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Apa artinya Habib Akbar? Aksi bela rakyat. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Di dalam akbar itu kami sepakat bahwasanya kami punya 3 tuntutan. Tritura. Apa namanya? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja Habib tritura? Apa saja 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, turunkan harga BBM. Setuju? Kurang kompak, setuju? Kurang keras, setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, kalau harga BBM dinaikkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita tuntut BBM diturunkan, setuju atau tidak? BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menangis atau tidak? Naik BBM tinggi sekali. Kurang kompak semuanya. Naik
Kurang kencang, fokus semua. Naik. Tinggi. Kiri kanan ku lihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri saya mau tanya, BBM naik betul? Rakyat sengsara tidak? Reng Madura BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Berarti yang saya sampaikan lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Kalau fakta coba sekali lagi yang kompak, suaranya keluarkan, yang kompak semuanya. Naik. Tinggi. Kurang kencang. Naik. Tinggi sekali lagi. Naik. Tinggi sekali. Semua kiri. Kau lihat saja banyak. Kurang kompak. Kiri. Sekali lagi, kalau kita minta BBM diturunkan, setuju? 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 BBM naik, rakyat jadi susah, betul? BBM naik, rakyat makin melarat, betul? Masya Allah. Kalau begitu ini tuntutan rakyat atau bukan? Tuntutan rakyat. Itu yang pertama kita tuntut. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Alhamdulillah. Yang kedua, konsekuensi logis. Kalau BBM naik, biasanya barang-barang ikut naik. Betul? Karena barang-barang entah hasil tani, entah hasil tambang, entah barang-barang apapun, dibawanya pasti menggunakan BBM. Sehingga kalau BBM naik, yang lain ikut naik. Betul? Betul? Saya mau tanya, Reng Madura merasakan barang-barang banyak yang naik atau tidak? Harga-harga banyak yang naik atau tidak? Betul? Betul? Kita minta supaya rakyat tidak susah. Harga diturunkan. Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib kenapa kok lagi maulid seperti ini bicara soal ekonomi, bicara soal politik. Habib, jangan kotori perayaan maulid dengan politik. Kalau maulid jangan bicara keras-keras. Ngapain bicara politik? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang suka ngomong begitu? Ada nggak suka ngomong begitu? Saudara, kalau harga-harga naik, yang susah rakyat Indonesia, betul? Rakyat Indonesia mayoritas hampir 90% umat Islam, saudara. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, berarti umat Nabi Muhammad yang susah, saudara. Betul? Kalau umat Nabi Muhammad susah, maka Rasulullah pun ikut susah, saudara. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, andai satu umatku tertusuk duri kakinya, saudara, satu umatku darinya duri menusuk kakinya, ini la ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya keterawi, saudara. Kalau satu umat Nabi tertusuk duri saja Nabi merasakan sakitnya, bagaimana dengan jutaan umat susah, saudara? Bagaimana dengan umat Nabi kelaparan? Bagaimana dengan umat Nabi kesusahan? Terus kita mau diam? Terus kita mau bungkam, saudara? Padahal Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minnah. Yang tidak peduli urusan umat Islam. Urusan umat Islam banyak. Bukan hanya urusan fikir, bukan hanya urusan sholat. Urusan umat Islam juga ada ekonomi. Makanya Anda lihat
kitab fikih seperempat isinya babul muamalat, isinya urusan ekonomi, biar umat ngurusin ekonomi. Betul, biar umat Islam gak susah ekonominya saudara. Umat Islam juga ngurusin urusan hukum. Kalau anda lihat berapa banyak di kitab fikih bab jinayat, hukum pidana, belum lagi urusan politik, imarah. Masya Allah, saudara, kalau Islam hanya ibadah saja, kenapa di fikih ada muamalat, ada jinayat, ada babul imarah, ada babul qada? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Makanya Nabi ancam saudara, malam yahtam yamril muslimin falaysa minna. Yang gak peduli dengan urusan umat Islam maka bukan bagian dari kami saudara, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati habaib, ulama, kiai, kalau mau enaknya saja melihat rakyat susah, rakyat sengsara, anda diam, anda bungkam, hati-hati diancam oleh Nabi saudara. Allah, makanya saudara, kenapa saya teriak-teriak di sini? Padahal saya baru keluar penjara bulan Januari saudara. Kalau saya ini enak, lebih baik saya nyantai, ceramah santai, ceramah tenang, saya tenang, enak. Diundang ke kantor-kantor lagi saudara. Kenapa saya ini teriak-teriak seperti ini saudara? Kenapa seperti ini? Saya takut kalau nggak diakui sama Nabi Muhammad. Nggak peduli dengan urusan Nabi Muhammad, tidak diakui oleh Nabi Muhammad saudara. Malam yahtam yamrul muslimin falaysa minna. Nggak peduli dengan urusan umat Nabi, bukan bagian dari aku, kata Nabi saudara. Makanya kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Karena ada ulama, umat Islam, kiai, habib, wajib peduli dengan urusan umat saudara. Betul? Betul? Itu tuntutan yang kedua. Saya mau tanya, tuntutan kedua bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau kita tuntut turunkan harga-harga, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yang ketiga saudara, apa tuntutan yang ketiga? Tuntutan yang ketiga, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Kita minta hukum ditegakkan dengan adil. Ayo Reng Matura jawab sama-sama yang kompak. Saat ini di Indonesia penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Masya Allah saudara. Saya kasih contoh, ini suara rakyat, ini bukan suara saya, ini suara rakyat, betul? Saya kasih contoh satu saudara. Ketika terjadi pembunuhan 6 syuhada dengan sadis saudara. 6 syuhada dibunuh, nggak ada pembunuhan yang nggak sadis. Pembunuhan itu pasti sadis, betul? Matiin nyawa orang. Saya mau tanya umat Islam, marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Begitu pula ketika seorang abdi negara, seorang polisi, abdi negara yang beragama Nasrani, Brigadir J, dibunuh dengan sadis oleh Freddy Sambo. Saya mau tanya, rakyat bangsa Indonesia marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Biadab atau tidak? Biadab saudara. Kami nggak peduli, meskipun non muslim, meskipun Brigadir J non muslim, bukan Islam, seorang Nasrani saudara. Tapi kita tidak rela kalau ada nyawa bangsa Indonesia yang ditumpahkan saudara, betul? Nggak rela kita saudara. Ini rakyat Indonesia, nggak boleh siapapun rakyat Indonesia ditumpahkan darahnya di kiri hak saudara, betul? Tapi ketika Brigadir J dibunuh dan skenario Freddy Sambo terungkap, luar biasa dibuatlah yang namanya tim khusus di kepolisian. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang merupakan orang Madura berkali-kali saudara, berkali-kali mengeluarkan pernyataan, berkali-kali mengeluarkan update perkembangan kasus Brigadir J saudara. Disidik luar biasa, puluhan polisi diperiksa, dibongkar habis-habisan, dibuka secara transparan. Saya mau tanya, penegakan hukum kalau bagus seperti ini, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Bagus atau tidak? Bagus saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika 6 syuhada yang dibunuh tidak seheboh Brigadir J saudara? Betul? Ini 1, ini 6. Tapi kenapa penanganannya tidak setransparan Brigadir J? Kenapa banyak yang janggal saudara?
Kenapa seolah-olah banyak yang ditutup-tutupi? Kenapa seolah-olah tidak tuntas? Tersangkanya cuma 2, bayangkan saudara. Kasus Brigadir J, korbannya 1, tersangkanya banyak. Kasus M50, korbannya 6, tersangkanya 2. Udah gitu vonis bebas lagi saudara. Saya mau tanya, adil atau tidak? Jawab yang kompak, adil atau tidak? Janggal atau tidak? Janggal atau tidak? Karenanya saudara, kami minta sebagaimana kasus pembunuhan Brigadir J diusut secara tuntas, kami minta kasus KM50 diusut secara tuntas, dibongkar sampai ke dalang-dalangnya saudara. Takbir, takbir, takbir. Ini kita minta. Kenapa kami minta penegakan hukum? Bukan hanya kasus KM50, ada banyak kasus saudara yang harus ditegakkan hukum secara adil saudara. Betul? Betul? Kenapa kami minta ditegakkan hukum secara adil? Sebab bahaya saudara. Kalau ketidakadilan merajalela, bangsa ini bisa hancur saudara. Nabi yang wanti-wanti, innama ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Apa yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian? Idza saraqa fihimud dha'if tarakuh wa aqamu alaihi al-hadd wa idza saraqa fihimul kabir tarakuh. Kalau orang besar mencuri dibiarkan, kalau orang kecil mencuri dihukum. Hukum tajam ke bawah, tompol ke atas. Betul? Betul? Saya mau tanya, di Indonesia seperti ini ada atau tidak? Ketidakadilan ada atau tidak? Kezaliman ada atau tidak? Banyak atau tidak? Kita nggak pengen di Indonesia terjadi seperti ini saudara. Karenanya yang pertama kami menuntut untuk rakyat, untuk Anda, bukan buat saya saudara, untuk Anda. Kalau tuntutan ini dikabulkan, rakyat yang senang saudara, rakyat yang beruntung, rakyat yang baik adanya saudara. Yang pertama kita tuntut BBM diturunkan, setuju? Yang kedua kita tuntut harga-harga diturunkan, setuju? Yang ketiga kita tuntut tegakkan hukum dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu, tanpa kezaliman saudara. Setuju? 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 Katanya saudara, kami nggak akan berhenti berjuang. Besok mohon doa orang Madura, kalau bisa orang Madura turun juga ke Jakarta saudara. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita akan ada aksi 411 saudara. 4 November 2022 saudara. 4 November 2022 sekaligus reunian aksi 411 daripada 2016. Di 2016 kita kumpul di Jakarta, jutaan orang atau ratusan ribu orang kumpul di Jakarta menuntut penegakan hukum. Kali ini kita kumpul lagi di Jakarta demi bangsa Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Masya Allah saudara. Kalau rakyat diam bahaya saudara. Kalau rakyat diam, ulamanya diam melihat kezaliman, negeri ini lama-lama bisa hancur saudara. Betul? Kalau ulamanya diam bukan melihat kezaliman, maka negeri ini lama-lama bisa hancur saudara. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi saudara, kalau ditinggal partai politik bodoh amat, ditinggal kekuasaan bodoh amat, yang kita takut ditinggal oleh Allah saudara. Kalau ditinggal oleh Allah, habis gitu saudara. Nabi mengatakan, idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, sudah takut untuk mengatakan kepada ahli maksiat, hei ahli maksiat, sudah takut untuk mengatakan kepada koruptor, hei koruptor, sudah takut untuk mengatakan saudara kepada perampok, hei perampok. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kebenaran, maka faqad tudi'a minha, kata Nabi, maka umatku telah ditinggalkan, ay sulibat minhal barakah, dicabut keberkahannya. Kalau Allah meninggalkan kita, naudzubillah min dzalik, hancur kita saudara. Karenanya saya ajak umat Islam, saya ajak kiai, saya ajak habaib, jangan pernah berhenti berjuang saudara. Jangan pernah berhenti, sampaikan yang hak itu hak, yang batil
batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apapun yang terjadi saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk perjuangkan kebenaran saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya umat Islam, siap kita bersatu? Kurang keras, siap kita bersatu? Kurang kencang, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga negeri kita? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Indonesia? Nanti ente ditangkap. Biarin. Bodoh amat. Jawab apa? Jawab apa? Nanti ente ditangkap. Nanti ente dipenjara. Nanti dibilang radikal. Nanti dibilang teroris. Nanti dibilang ekstremis. Nanti dibilang kadrun. Maju terus. Yakin. Betul. Madura semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terakhir saudara, sebagai penutup, saya mau ajak semua yang ada di sini untuk kita baca sholawat dengan niat. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semua di antara kita punya penyakit hati, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Mudah-mudahan keluar dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita doakan juga berkat sholawat. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Khususnya Imam Besar Habib Rizik yang masih bebas bersyarat sampai Juni 2024 bebas bersyaratnya saudara. Sampai Juni 2024 bebas bersyaratnya saudara. Doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah. Begitu juga para ulama-ulama kita dijaga, dimenangkan oleh Allah. Dan kita doakan 6 syuhada, syuhadaul mahabbah, syuhadaul mahabbah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya 6 syuhada. Allah jadikan mereka syuhadaul akhirah, diberikan syafaat untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Jangan ada yang bergerak. Kita baca sholawat semua tetap duduk di tempatnya. Jangan ada yang bergerak. Setuju? Tapi saya mau ajak Madura jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Siap kita goncangkan Madura dengan sholawat? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Bu, ibu-ibu ada banyak tapi yang jawab cuma 10 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, beres bu. Alhamdulillah. Bisa? Coba saya tes dulu. Manusia idolaku, kurang kompak, lemes. Coba yang kompak, jangan kalah sama konser. Setuju? Setuju? Semuanya. Manusia idolaku, manusia panutanku, Maulaya salli
ala habib. Siap goncangkan Madura dengan sholawat? Siap goncangkan Madura dengan sholawat? Coba yang punya HP keluarkan HP-nya, keluarkan. Nyalakan blitznya, ya salam. Nyalakan blitznya, kita goncangkan Madura pada malam hari ini. Keluarkan. Nah, kemarin di Jakarta ada yang nggak keluarkan HP, 10 orang HP-nya hilang, saudara. Ayo keluarkan semuanya. Coba panitia, lampu yang di tengah-tengah jamaah dimatikan dulu. Kalau nggak merepotkan, kalau memungkinkan, coba keluarkan semua. Ibu-ibu yang punya HP semuanya, Bu, keluarkan, Bu. Semuanya, semuanya. Ayo keluarkan, yang di ujung-ujung keluarkan HP-nya. Jangan tinggi-tinggi, yang nggak pakai Rexona jangan tinggi-tinggi angkat tangannya. Ayo semuanya. Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut. Biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Semuanya sama-sama. Maulaya sholli wa sallim. Sallallahu alaihi kulli maulaya ala habibika. Sama-sama jawab yang apa? Manusia idolaku, manusia panutanku. Sallallahu alaihi maulaya sholli. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Manusia yang sempurna. Kurang kompak jawabnya. Manusia termulia. Sallallahu alaihi maulana. Stop dulu. Jangan dimatikan dulu. Jawab yang kompak. Madura cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Malam hari ini kita kirimkan pernyataan cinta dari Madura untuk Rasulullah. Setuju? Semuanya sama-sama dari hati. Bayangkan depan kita ada Rasulullah. Aku cinta padamu. Sabar, hadroh sabar. Aku rindu padamu. Ulang. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi hadrah maulaya sholli.
pengen tatap wajahnya Rasulullah, pengen cium tangannya Rasulullah, pengen masuk surga sama Rasulullah. Angkat tangannya semua, minta sama Allah, angkat tangannya semua. Ku harap tatap wajahmu. Jangan dinyalakan dulu. Ku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi maula yas hadrat. Celaka aku tanpamu. Sallallahu alaihi maula. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, uhibbak ya Rasulullah. Reng Macura mau dikabul hajatnya, mau diampuni dosanya, mau diangkat derajatnya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, semua tawassul sama Rasulullah, semuanya keluarkan suaranya, niatkan dari dalam hati. Ya Rabbi ya Allah bi Rasulillah bil Mustafa Mama ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana waghfir Mama sekali lagi lebih kompak. Ya Rabbi ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi maula ya salli hadra man abada. Lebih kompak selawannya. Maula ya salli. Terakhir, lebih kompak terakhir semua. Maula ya salli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana shaqyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Ya Allah ya Rabb waqdi lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman awsana wa astawsana bid du'a hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat-hajatnya kepada Allah Ta'ala. Semua dalam hati, semua minta hajatnya kepada Allah, digabul semua hajatnya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin.
Amin. Amin. Amin. اقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا غريب ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والد عبد الرحمن بن العطس ووالدينا ومشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق وعلينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجمانا واحفظنا واحفظ علمائنا خصوصا الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب وانصره على أعدائه نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين وانصرنا وانصر قوم المسلمين على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim. Jangan ada yang bergerak, kita minta kepada guru kita, orang tua kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri untuk menutup majlis yang mulai ini dengan doa. Sebelum beliau tutup dengan doa supaya sempurna keberkahan majlis ini, ada salam dari Habib Bahar bin Smith. Seyogyanya beliau hadir, akan tetapi beliau karena sangat padat agendanya sehingga beliau sakit dan tidak mungkinkan hadir di tempat ini. Beliau masih di Bogor di Parung. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat insyaallah. Saya mau tanya, beliau berhalangan hadir, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Mudah-mudahan kita bertemu insyaallah di kesempatan lain. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Habib Ali Zainal Abidin untuk menutup dengan doa. Fadhal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As'aluka ya Allah ya Allah ya Allah fi hadhihi sa'at mubarakah min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun wa na'udzubika min sharri ma sta'adaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقربنا من قول وعمل واعتقاد. اللهم إنا نسألك يا الله أتوسل إليك بسيدنا مولانا محمد يا سيدنا محمد يا أحمد يا أبا القاسم صلى الله عليك بدوام ملكه إننا نتوسل بك إلى الله ليغفر لنا ويرحمنا ويفرج همنا وغمنا وما أهمنا. أسألك يا الله بحق فاطمة وأبيها